Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin, hadirat jamaah salat maghrib, jamaah i'tikaf yang saya muliakan, pada malam ini saya kembali duduk di sini mengisi ceramah yang sudah tertunda, sudah berhenti sejak dari awal musibah COVID melanda daerah kita, dan alhamdulillah malam ini sudah dapat saya isi kembali, insyaallah sampai seterusnya sesuai dengan kelapangan dan kemudahan yang diberikan Allah kepada kita. Saya ulang kembali karena sudah sangat lama dari awal tahun kemarin ya, pada bulan April, sekarang sudah Desember. Saya diminta menyampaikan ceramah, mengisi pengajian untuk berdiskusi dengan jamaah di masjid ini mengenai perkembangan pemikiran di dalam Islam. Lebih khusus lagi, bagaimana para ulama dan sebelum itu para sahabat memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dalam upaya mereka merumuskan fikih, menentukan aturan-aturan yang kita jalankan sebagai peraturan dalam hidup kita. Penekanannya itu ada pada fikih, tidak pada aspek akidah ataupun ilmu kalam. Ini. Tapi pada malam ini sebagai malam pertama, sesudah terhenti sekian lama, saya tidak akan masuk langsung ke bagian bagaimana perkembangan pemikiran, tapi saya akan menyampaikan satu hal yang saya mohon maaf, saya sampaikan walaupun mungkin semua kita sudah tahu dan sudah berulang-ulang disampaikan tentang bencana atau musibah yang masih melanda daerah kita bahkan dunia tentang COVID-19 ini. Allah di dalam Al-Quran, itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 195 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ayat ini bermakna, dan berinfaklah, bersedekahlah, berlakukanlah sesuatu sebagai infak, sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lakukan sesuatu fi sabilillah, untuk menegakkan agama Allah, untuk mencerdaskan kaum muslimin, untuk meningkatkan kualitas hidup kaum muslimin. Wa anfiqu fi sabilillah. Infak itu bisa dengan harta, bisa dengan nyawa, bisa dengan pikiran, dan bisa dengan cara-cara yang lain. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Walaupun kita disuruh berinfak, disuruh berjihad fi sabilillah, disuruh menegakkan agama Allah, disuruh membela agama Allah, tapi Allah tegaskan dalam bagian ayat ini, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan ceburkan dirimu ke dalam bencana. Jangan biarkan dirimu jatuh ke dalam kecelakaan. Jangan biarkan dirimu menderita secara sia-sia. Wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah, maka berbuat baiklah. Lakukanlah sesuatu yang menggembirakan orang lain. Buatlah sesuatu yang menjadikan orang lain senang. Lakukan sesuatu yang menjadikan kehadiran kamu, kehadiran kita di lingkungan kita masing-masing
dianggap membawa rahmat, dianggap tidak mencederai, dianggap tidak menyusahkan, dan sebalik dari itu kehadiran kita dianggap memberikan pertolongan, memberikan pencerahan atau sesuatu yang bernilai positif. Hadirin jamaah yang terhormat, walaupun barangkali semua kita tahu, saya ingin mengulangi, ingin menyatakan bahwa musibah virus yang sekarang melanda dunia ini merupakan sesuatu yang nyata. Ini bukan bohong-bohongan, bukan sesuatu yang dibuat sebagai tipuan. Mungkin iya, pada awalnya virus ini tidak alamiah. Dia muncul, dia menyebar karena ada orang yang ingin mencelakakan kita. Karena ada orang yang umpamanya tidak teliti melakukan penelitian. Atau mungkin ada orang yang mau menyatakan gagah-gagahan atau kemampuan sehingga wabah ini menyebar. Virus itu ditemukan dan menularkan manusia. Itu tidak terlalu penting buat kita. Tapi yang penting buat kita, virus ini ada. Apa bukti paling sederhana bahwa virus ini ada? Kalau saya sebagai umat Islam, bukti sederhana bahwa virus ini ada, ibadah di Masjid Haram, ibadah di Masjid Nabawi tidak bisa berjalan secara normal. Ini umpamanya, ibadah haji itu dibatasi betul-betul oleh pemerintah Arab Saudi. Ibadah umrah juga seperti itu. Saya yakin, kalau virus ini tidak sungguh-sungguh, pemimpin dunia akan protes kepada pemerintah Arab Saudi. Kepala negara Islam itu akan menyatakan kekecewaannya kepada pemerintah Arab Saudi karena mereka menutup umrah, mereka menutup haji atau membatasi umrah dan membatasi haji. Tetapi pada kenyataannya tidak. Iran yang biasanya sangat kritis kepada pemerintah Arab Saudi, Turki yang biasanya sangat kritis kepada pemerintah Arab Saudi, dalam masalah virus corona ini atau COVID-19 ini, itu sepakat dengan pemerintah Arab Saudi. Bahkan mungkin, kalaupun pemerintah Arab Saudi mengizinkan orang-orang datang ke Mekah untuk naik haji, beberapa pemerintah negara Islam tetap akan melarang jamaahnya pergi ke sana. Ini ada dugaan seperti itu. Kenapa? Karena memang virus ini nyata. Virus ini ada. Hadirin, hadirat yang terhormat. Kemudian hal yang kedua, virus ini baru. Ini sesuatu yang baru, bukan hanya bagi umat Islam, tapi bagi seluruh umat manusia. Jadi apakah virus ini sudah ada sebelumnya? Saya yakin semua sarjana akan menjawabnya tidak ada. Jadi karena itu makanya manusia secara keseluruhan, atau kalau kita mau beri khususkan kepada para sarjana, ilmuwan, peneliti, para dokter dan sebagainya, itu tidak mempunyai pengetahuan memadai. Ilmu kita tentang virus ini belum cukup, karena dia memang baru. Ya baik itu ilmuwan di Cina, ilmuwan di Cina, ilmuwan di Eropa, ilmuwan di Amerika, ilmuwan di India, bahkan di seluruh dunia, belum mempunyai pengetahuan memadai tentang virus ini. Jadi karena itu kalau kita baca majalah, bahkan kalau kita baca media sosial, penjelasan tentang virus ini relatif berubah-ubah.
berkembang terus-menerus dan masih saling salah menyalahkan. Kenapa? Karena virus ini memang baru. Itu sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Jadi kalau kita ingin mencari referensi dalam kajian Islam, dalam buku-buku lama, bagaimana kita beribadah ketika sedang dalam musibah virus ini, maka saya berani menyatakan tidak ada sebuah uraian pun yang cocok persis, ya, yang sama persis untuk menghadapi masalah ini. Yang bisa kita temukan dalam buku-buku lama, termasuk di dalam hadis-hadis Nabi, adalah penjelasan tentang wabah, tentang penyakit menular, tentang pandemi secara umum, bukan tentang wabah ini secara spesifik. Ini hal yang kedua yang perlu kita sadari. Jadi kalau umpamanya ada penjelasan pemerintah yang hari ini begini, besok seperti itu, lalu lusa lain lagi, penjelasan bulan ini tidak sama dengan penjelasan bulan lalu, itu mesti kita maklumi karena memang pengetahuan belum cukup. Pengetahuan manusia secara keseluruhan belum cukup karena wabah ini memang baru, tidak ada sebelumnya. Kemudian yang ketiga, karena demikian keadaannya, wabah ini ada, pengetahuan kita tidak cukup, apa yang kita lakukan? Yang paling sederhana, yang paling mudah, kita harus hati-hati. Kita mesti hati-hati. Lalu bagaimana hati-hati ini kita jalankan? Kalau umpamanya ada hadis yang bisa kita gunakan, kalau ada petunjuk dari Nabi yang bisa kita amalkan, ya kita amalkan hadis itu, agar kita bisa hati-hati dalam menghadapinya. Kalau hadis Nabi tidak ada, kalau petunjuk-petunjuk dari Nabi tidak ada yang bisa kita gunakan untuk bagaimana sikap hati-hati ketika menghadapi musibah yang kita alami sekarang, maka kita harus berpegang, maka kita mempercayakan diri atau menerima penjelasan-penjelasan yang diberikan para ahli pada bidang ini. Saya menekankan para ahli pada bidang ini karena begitulah aturannya. Kita tidak boleh meminta penjelasan kepada bukan orang yang ahli di bidangnya. Saya sendiri umpamanya kalau ditanya bagaimana virus ini, saya tidak bisa jawab. Jawaban yang saya berikan hanyalah berdasarkan bacaan saya atas pendapat-pendapat para ahli yang saya anggap bisa dipercaya mengenai hal ini. Untuk Indonesia umpamanya, kita mendengarkan penjelasan atau pendapat dari Ikatan Dokter Indonesia. Itu lembaga yang kita anggap paling kompeten untuk menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan penyakit, pengobatan, dan penjagaan diri dari penyakit. Ini umpamanya. Jadi itu yang kita dengar. Oh, mereka tidak memberi penjelasan. Boleh. Kita ambil siapa dokter yang kita percaya. Siapa ahli kesehatan yang kita yakin bahwa dia sudah melakukan penelitian, bahwa dia jujur, bahwa dia tidak punya kepentingan apa-apa di dalam penjelasannya. Kita ikuti mereka. Tapi penjelasan pihak-pihak lain kita dengar. Tapi jangan langsung dipercaya. Untuk mempercayainya bandingkan dengan penjelasan-penjelasan yang lain dari orang-orang yang lebih ahli, lebih kompeten. Seperti tadi saya katakan, Ikatan Dokter Indonesia. Kita bandingkan dengan mereka. Ini 3 hal yang ingin saya sampaikan, yang mungkin kita semua sudah tahu. Tapi saya mohon maaf, saya akan menyampaikan kesempatan ini sebagai kesempatan pertama ceramah di sini, karena dalam ukuran dunia
musibah ini sangat berbahaya. Banyak orang menduga, jadi buku-buku beberapa buku yang saya baca itu menduga ini akan panjang, Bapak Ibu yang terhormat. Ini tidak akan selesai dalam sebulan, 2 bulan, atau setahun ke depan. Belum. Ini masih akan berlanjut. Kalau kita ingat virus corona ini, itu mulai dari dulu flu burung, jadi flu burung, kemudian ada flu unta, sekarang ini ada, kita tidak tahu apa ini COVID-19 ini, kalau itu hari katanya dari kelelawar asalnya. Ini masih satu rangkaian. Jadi mungkin saja kita bisa mengatasi COVID-19 ini dalam waktu singkat, tetapi nanti dalam beberapa tahun ke depan akan muncul yang baru lagi kalau kita tidak hati-hati. Kalau istilah ilmiahnya, virus ini bermutasi, sehingga dia tetap menjadi ancaman kepada kita sebagai manusia. Jadi karena itu kita perlu berhati-hati. Untuk berhati-hati ini, saya ulangi kembali, kita dengarkan penjelasan ilmiah yang diberikan oleh para ilmuwan yang bisa kita kerjakan, walaupun penjelasan ini bisa jadi akan berubah lagi dalam waktu dekat ke depan. Jadi kalau umpamanya sekarang ini kalau kita dengar, kita harus memakai masker, melindungi saluran pernafasan kita dari udara-udara yang dianggap tercemar, dari droplet yang keluar dari tubuh seseorang, kemudian menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, dan yang paling penting, membersihkan diri dengan sabun atau dengan benda cair lain yang bisa mematikan kuman. Ini pengajaran atau tata cara atau protokol yang diajarkan oleh pemerintah, disosialisasikan oleh pemerintah, dan juga diyakini oleh para sarjana. Mungkin itu bukan cara yang efektif, tetapi itulah cara yang sekarang kita miliki. Ini cara yang sekarang kita miliki. Kita tidak mempunyai cara lain untuk mencegah penyakit ini. Jadi karena itu cara yang kita miliki, ini kita amankan. Hadirin hadirat jamaah yang terhormat. Kalau ayat yang saya bacakan tadi kita kaitkan dengan musibah ini, Allah meminta kita berinfak. Membelanjakan harta. Jadi bahkan bukan hanya harta, berinfak ini bisa kita pahami juga, berinfak itu bekerja secara sungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah. Jadi itu diminta. Nah, tapi di ujung ayat dikaitkan, pekerjaan ini jangan menyebabkan kita jatuh ke dalam musibah atau ke dalam bencana yang yang bahasa sederhananya itu katakanlah konyol. Jangan sampai kita melakukan tindakan konyol walaupun niat kita baik. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kalau umpamanya kita perhatikan kehidupan Nabi Muhammad SAW, saya ambil beberapa kasus. Pertama sekali Perang Badar. Perang Badar 300 orang menghadapi 1000 orang. Ini kira-kira. Jadi 1 lawan 3. Begitu kira-kira. 1000 orang yang dihadapi itu dengan persenjataan yang relatif lengkap. Sedangkan 300 ini tidak dengan persenjataan yang lengkap. Nah, Rasulullah was-was. Saya katakan was-was karena Nabi sebelum perang berlangsung meminta kepada orang per orang, kamu mau ikut atau tidak? Kalau tidak, silakan pulang. Kalau mau ikut, ya silakan. Itu ditanyakan Nabi kepada orang-orang yang beserta beliau. Jadi tidak dipaksa Nabi sama sekali.
Kemudian sesudah itu Nabi berdoa secara sungguh-sungguh. Dan ini banyak sekali diriwayatkan di dalam buku sirah, di dalam buku riwayat hidup Nabi. Ya Allah, kalau kami kelompok yang kecil ini meninggal seluruhnya, syahid seluruhnya, celaka seluruhnya, maka dakwah seperti yang kamu perintahkan akan terhenti. Untuk ini, ya, Nabi Muhammad menyusun strategi, memperhitungkan dengan cermat bagaimana orang yang 300 bisa mengalahkan orang yang 1000. Itu kalau umpamanya Nabi hanya sekedar ingin syahid, ingin pahala masuk surga, tentu itu tidak perlu dilakukan. Bahwa mereka 300 itu syahid seluruhnya masuk surga, alhamdulillah selesai. Tidak ada apa-apa. Tetapi Nabi berperang bukan untuk syahid. Nabi berperang untuk menang. Dan Nabi meminta sahabatnya melakukan upaya sekuat mungkin supaya bisa menang. Jadi bukan bagaimana supaya syahid. Ini harus kita ingat. Nabi mengajak sahabatnya bagaimana supaya mungkin atau berhasil memenangkan peperangan. Ini yang harus kita ingat. Nah, jadi itu yang disebut wala tulqu biaidikum ila tahluka. Mungkin ada kesan. Kalau kita pergi berperang hanya untuk niat mati, walaupun itu akan berpahala, tapi bukan itu yang disuruh Nabi. Bukan itu yang disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam perang Badar ada beberapa hal yang dikerjakan Nabi. Pertama sekali, Nabi bermusyawarah dengan pasukannya, di mana kita berkemah. Di mana kita berkemah. Nabi memilih satu tempat, tapi sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kamu memilih tempat itu karena wahyu atau karena pertimbanganmu? Rasulullah menjawab, karena pertimbangan saya. Kalau itu karena pertimbangan kamu, bukan karena wahyu, saya mengajukan usul. Kita pindah dari tempat ini ke tempat yang lain, yang dekat sumber mata airnya, yang dekat dengan sumur, sehingga nanti kita kalau haus minum tidak perlu jauh-jauh mencari air, kita sudah menguasai sumur. Biarkan orang musuh kita itu tidak mempunyai sumber air. Kemudian sahabat mengajukan lagi, ya Rasulullah, kita jangan memilih tempat yang musuh kita itu terletak di sebelah timur kita. Tapi carilah tempat yang dimana musuh kita itu di sebelah barat dan kita ada di sebelah timur. Jangan mau diajak berperang, kita menyerang ke arah timur, karena kita akan silau. Kita akan melawan matahari. Biarkan kita menghadap ke barat, mereka yang menghadap ke timur, sehingga kita tidak melawan matahari. Ini dan masih ada beberapa hal lain yang dilakukan Nabi dalam perang Badar. Sehingga Nabi dengan strategi, dengan perhitungan yang matang, dengan kesungguhan, berhasil memenangkan perang tersebut. Nabi membunuh lebih kurang 70 orang kafir dan menawan sekitar 70 orang juga. Jadi ini pada perang Badar. Hal yang sama itu terjadi lagi pada perang Uhud. Pada perang Uhud, ketika perang akan terjadi, Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Ini 3.000 orang Quraisy sudah datang. Dia akan menyerang kita. Apa yang kita lakukan? Kita menunggu mereka di pintu gerbang kota, atau kita tunggu mereka jauh dari kota. Saya menyimpang sedikit. Pada zaman dahulu, setiap kota itu punya pagar yang disebut benteng.
setiap kota. Jadi orang kalau masuk ke sebuah kota tidak bisa sembarangan. Itu harus masuk melalui pintu yang sudah ditentukan. Dan pada malam hari, pintu itu biasanya dikunci. Sehingga orang kalau sampai ke pintu kota itu sesudah dikunci, dia tidak bisa masuk kota. Dia harus bermalam di depan pintu, besok sesudah pintu dibuka, baru mereka boleh masuk lagi ke dalam kota. Itu secara umum seperti itu. Madinah tidak sampai seperti itu bentengnya. Jadi tidak sampai seketat itu. Kenapa? Karena pintu masuk ke kota Madinah hanya dua. Satu dari utara, satu dari selatan. Tidak ada pintu lain. Kenapa tidak ada pintu lain? Karena ada gunung dan ada kelompok lain. Jadi salah satu pintu masuk ke kota Madinah itu melalui daerah Bani Quraizah. Jadi masuk dulu ke kampung Bani Quraizah, baru bisa sampai ke Madinah. Tidak bisa melalui itu. Jadi Nabi bertanya kepada sahabat, apakah kita akan keluar kota atau dalam kota menunggu mereka? Sahabat berkata, ya kita keluar kota saja ya Rasulullah. Kemudian sesudah itu, sesudah keputusan dibuat, sahabat ingin mengubah keputusan itu. Nabi tidak mau. Sesudah keputusan dibuat, jangan lagi diubah. Ini contohnya. Kemudian masih ada beberapa hal lain, tapi ini saya lampaui. Kita langsung ke dalam medan pertempuran. Jadi apa yang terjadi di Badar, itu diulangi Nabi. Memilih tempat yang tidak menghadap ke timur, memilih tempat yang di belakangnya ada gunung, sehingga orang tidak bisa menyerang dari belakang. Jadi jumlah tentara 3.000, jadi mungkin mereka akan menyerang dari belakang. Itu dijaga oleh Nabi. Nabi memerintahkan sekitar 20-30 orang sahabatnya, ini pemanah-pemanah jitu, orang-orang ahli memanah, untuk berada di atas gunung, berada di atas bukit. Dan Nabi memberi pesan, tidak boleh meninggalkan bukit itu sampai Nabi memberi perintah turun. Sampai Nabi memberi perintah boleh tinggalkan bukit itu perintah Nabi. Peperangan berlangsung, kalau kita dramatisir, ya kita sederhanakan, kira-kira mulai pada pukul 9 atau setengah 10. Begitu kira-kira. Belum setengah jam berperang, orang Quraisy sudah kalah. Sudah kalah orang Quraisy. Sudah belasan orang meninggal, dari kaum muslimin hanya satu orang yang meninggal. Lalu mereka lari. Mereka lari. Jadi kira-kira pada jam 10, ya, karena mulai peperangan itu jam setengah 10, jadi setengah jam berperang, mereka sudah kalah dan sudah lari. Mereka lari meninggalkan medan perang. Lalu umat Islam berebut mengambil rampasan. Jadi mulai pukul 10 itu mereka mengambil semua apa yang bisa diambil. Orang Quraisy sudah meninggal belasan orang. Orang Muslim hanya satu yang meninggal, tentu rasa percaya dirinya tinggi sekali. Jadi kalau kita bayangkan dari jam 10 ke waktu zuhur, katakanlah ada 2,5 jam. Ini kaum muslimin yang menang itu sudah berebut rampasan. 20 orang yang menjaga di bukit tadi menonton. Dia menonton bagaimana teman-temannya sudah berebut rampasan perang. Kalau mereka tidak ikut turun, maka mereka tidak akan dapat apa-apa dalam perang itu. Karena hukumnya waktu itu seperti itu. Jadi, seorang tentara boleh mengambil harta rampasan dari orang yang meninggal, dan itu menjadi miliknya. Dan juga dia bisa mengambil rampasan apa saja yang ada di medan perang, itu menjadi miliknya, dan itulah upah dia berperang. Karena tentara belum digaji. Sesudah ini Rasulullah membuat aturan, sesudah perang Uhud, bahwa yang bisa diambil itu, ayat Quran turun,
yang menjadi milik seseorang itu hanya pada orang yang dia bunuh. Baju orang yang dia bunuh, pedang orang yang dia bunuh, itu boleh menjadi milik dia. Sedangkan harta rampasan lain, itu mesti dikumpulkan. Lalu Rasulullah yang bagi. Nah, model ini terjadi pada perang sesudahnya, tapi belum pada perang Uhud. Nah, pada perang Uhud, rampasan yang diperoleh seseorang di medan perang itu menjadi milik dia. Nah, jadi kira-kira sesudah setengah jam berperang, orang musyrik sudah kalah, mereka sudah lari, ada 30 orang yang menunggu di atas bukit, kalau dia tidak turun, dia tidak akan dapat apa-apa. Lalu beberapa mereka berkata, ini musuh sudah lari, apalagi yang kita tunggu? Apalagi yang kita tunggu? Ya, beberapa orang, lebih separuh dari orang ini turun, ikut berebut rampasan. Ya, saya tidak tahu persis berapa lama mereka ini dari kalah tadi turun. Tapi mereka turun semua, turun. Beberapa orang tinggal. Tapi yang tinggal ini tidak signifikan. Jadi tidak sampai 10 orang yang tinggal. Sekitar 20 orang sudah turun. Nah, ini kalau kita lihat jam, itu kejadian pada pukul 10. Sesudah zuhur. Jadi ini saya tidak tahu apakah kita hitung 3 jam, kita hitung 2 jam setengah, atau lebih dari itu. Jadi sesudah zuhur, katakanlah sekitar pukul 1. Dari pukul 10 mereka lari tadi, 3 jam sesudah lari, Khalid bin Walid yang waktu itu masih musyrik, itu kembali dari larinya tadi. Diam-diam, dia berbalik, datang ke belakang bukit, lalu naik ke bukit ini dari belakang. Dia naik ke bukit dari belakang. Ada beberapa orang yang masih menjaga bukit. Ada beberapa orang. Tapi mereka ini dengan mudah dikalahkan oleh tentara Khalid. Sesudah bukit ini dia kuasai, mereka dengan mudah memanahi kaum muslimin yang sedang berebut harta tadi. Nah, dan sesudah mereka berebut harta ini, ya dipanah seperti itu, mereka lari kucar kacir. Lari kucar kacir. Yang ada, orang yang ada di sekitar Nabi, itu hanya beberapa. Tidak sampai 10 orang. Tidak sampai. Nah, jadi itu sesudah zuhur. Nah, ini perang berlangsung dari sesudah zuhur sampai menjelang asar. Jadi katakanlah kira-kira 2 jam. Hadirin hadirat yang terhormat, ini dalam 2 jam itu lebih 60 orang muslim syahid. Ini dalam 2 jam itu. Dan dari 60, dari tadi yang syahid dalam perang Uhud itu 70 orang. Tapi yang meninggal sebelum penyerangan balik itu hanya beberapa orang saja. Ada yang menyatakan cuma 2 orang, ada yang menyatakan 1 orang. Nah, jadi 65 lah katakan, atau 67 atau berapa, tapi yang pasti lebih dari 60 orang, itu semuanya meninggal, semuanya syahid, boleh dikatakan, di depan atau di samping Rasulullah. Mereka menjadikan tubuhnya menjadi pagar, menjadi pelindung Nabi, setiap ada tombak, dia bergerak, sehingga tombak itu jatuh ke dia, tidak kena ke Nabi. Nabi tidak bisa pindah dari tempat dia berdiri, ya, selama lebih kurang 2 jam tersebut. Di waktu itu kaum muslimin mengorbankan dirinya. Nah, itu kira-kira. Nah, yang ingin saya katakan, bagaimana perasaan Nabi terhadap itu, dan bagaimana yang kita kaitkan dengan ayat ini tadi, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan biarkan diri kamu jatuh ke dalam bencana. Semua sahabat menyesal. Semua orang menyesal kenapa 30 yang diminta di atas bukit tadi turun. Dan ada buku menyatakan 30 orang yang disuruh Nabi menunggu di bukit itu tadi, itu semuanya syahid. Ya, mungkin dia menyesal karena dia mengabaikan perintah Nabi, lalu dia berusaha membela Nabi,
dan mereka syahid. Dan orang syahid ini semuanya di sekitar Nabi. Ada 2 orang datang, syahid dia meninggal, datang lagi yang lain kejar ke situ, datang meninggal lagi, begitu terus. Jadi begitulah kira-kira keadaan parahnya waktu itu. Nah, jadi apakah hal seperti ini disesali atau dianggap wajar? Kalau memang tujuan Nabi syahid, berperang itu untuk syahid, harusnya Nabi bangga. Ada 70 orang yang sudah syahid. Itu sebuah kebanggaan. Tapi Nabi tidak bangga. Nabi sedih. Nabi menangis. 70 orang sahabatnya syahid. Nah, jadi Nabi menganggap di situ ada kekeliruan. Ada hal yang seharusnya tidak terjadi. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi hadirin jamaah yang terhormat, jadi Nabi meminta kita berhati-hati. Nabi meminta apapun tindakan yang kita lakukan, jangan lakukan asal-asalan. Nah, tapi perhitungkanlah dengan baik. Karena tujuan kita berjuang, tujuan kita menegak agama Allah adalah untuk menjadikan agama ini jaya. Menjadikan umat Islam itu kuat. Menjadikan umat Islam itu lebih berkualitas dari sebelumnya. Dan ini harus kita lakukan, bukan sekedar asal-asalan. Hadirin jamaah yang terhormat, nah jadi apa yang harus kita lakukan pada musibah COVID seperti ini? Saya beranggapan, karena ini musibah besar yang kita ujungnya belum tahu, maka pertama sekali kita harus sabar, harus tabah, harus punya keyakinan kuat bahwa kita menghadapi musibah ini dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa selamat. Kita harus ada keyakinan itu. Kita menghadapi musibah ini supaya selamat. Oh, bagaimana dengan ibadat sebagainya? Jelas, kita tidak bisa meninggalkan ibadat. Bahkan kita harus lebih banyak beribadat. Kita harus lebih banyak berdoa dalam musibah seperti ini. Kita harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itu pun jangan kita lakukan secara serampangan. Jangan kita lakukan suka-suka kita. Ya, jadi pemerintah sudah memberikan arahan, ilmuwan memberikan arahan kepada kita mematuhi protokol kesehatan tersebut. Ya mungkin sebagian kita susah meyakinkan diri bahwa bencana ini ada. Itu betul, karena ini tidak kelihatan, tidak kasat mata. Ya, ada orang meninggal tapi jumlahnya sedikit. Nah, kenapa jumlah yang meninggal ini sedikit? Karena kita secara umum sudah menjaga diri. Kita sudah menjaga diri. Tapi kalau kita tidak menjaga diri, maka musibah ini akan lebih parah dari keadaan sekarang dan bisa tidak terkendali. Dan penjagaan diri ini hanya bermanfaat kalau kita laksanakan bersama-sama. Tapi kalau hanya sebagian menjaga diri, yang lain tidak, maka musibah ini lebih susah kita atasi. Jadi ini yang barangkali yang harus kita perhatikan dalam musibah ini. Mengenai bagaimana ibadat kita atau bagaimana yang sebaiknya kita lakukan, insya Allah dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang, sebagai contoh dari hal yang akan kita bicarakan, ini bisa kita diskusikan dan bisa kita kaji bersama-sama. Agama Islam ini adalah agama yang lapang. Agama yang menerima kebenaran dari pengetahuan ilmiah. Kita bangga karena isi ayat Al-Quran tidak ada yang menyalahi ilmu pengetahuan. Itu tidak ada. Makin lama makin terbukti bahwa apa yang dikatakan Quran itu benar. Rasulullah sudah meninggal dunia, sudah wafat lebih kurang 1400 tahun yang lalu. Ketika Rasulullah wafat, banyak atau ada beberapa makna Al-Quran yang berkaitan dengan alam yang kita tidak tahu. Rasulullah tidak tahu, Rasulullah tidak menjelaskan apa artinya. Dan para sahabat tidak tahu. Tetapi, ya,
lebih 1000 tahun sesudah Rasulullah wafat, pengetahuan ilmiah menyatakan bahwa apa yang dikatakan Quran itu betul. Salah satu contoh yang paling sederhana yang sering diungkap ini Fir'aun. Quran menyatakan bahwa badan Fir'aun itu diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibarat bagi orang yang datang belakangan. Bahwa tubuh Fir'aun betul-betul selamat seperti yang disimpan di dalam mumi itu baru diketahui sesudah tahun 1700. Sesudah tahun 1700 baru diketahui. Kalau kita baca buku tafsir lama, ketika sampai ke ayat ini, sebagian melewati saja, tidak menafsirkannya. Tetapi sebagian menyatakan yang diselamatkan Allah itu adalah cerita tentang Fir'aun. Cerita tentang tubuh Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Tidak ada satupun yang menyatakan bahwa betul-betul badan Fir'aun yang selamat. Ini contoh. Kita yakin sekali Quran itu sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Begitu juga, sekarang virus ini ada. Pengetahuan ilmiah menyatakan seperti ini. Kita tidak bisa menyatakan bahwa Quran menyalahi hasil pengetahuan ilmiah itu tidak. Al-Quran mendukung hasil pengetahuan ilmiah sebagaimana pengetahuan ilmiah mendukung kebenaran Al-Quran. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi karena hal tersebut, dalam menghadapi musibah ini, keringanan beribadah, kelapangan yang diberikan oleh Rasulullah, kita sesuaikan dengan capaian, dengan hasil pengetahuan ilmiah. Jangan kita anggap bahwa temuan pengetahuan ilmiah itu tidak sejalan dengan ajaran agama kita. Itu mungkin saja iya, kalau pengetahuan ilmiahnya tidak benar. Kalau pengetahuan ilmiahnya belum betul-betul, kita akan pegang Al-Quran, ya, pegang wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau Al-Quran tidak mengaturnya, maka tentu kita bebas memilih. Ya, kita menentukan mana yang paling maslahat, karena Quran tidak menyuruh, Quran tidak melarang, Quran tidak menceritakannya. Kita lebih mudah menentukannya. Hadirin, hadirat jamaah yang terhormat, alhamdulillah kita bisa berjamaah kembali di masjid ini, memakmurkannya walaupun barangkali tidak semeriah sebelum Covid muncul. Tetapi alhamdulillah kita sudah bisa berjamaah dengan baik. Kita sudah sadar tentang bagaimana menjaga kesehatan, dan kita juga harus menjaga supaya hal ini berlangsung tidak hanya sekarang, tapi untuk waktu yang kita belum tahu berapa lama ke depan. Kita belum tahu berapa lama musibah ini akan berlanjut. Sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.